T-34 adalah tank kelas medium yang menjadi tulang punggung pasukan darat Uni Soviet. Tank kebanggaan pasukan merah di era Perang Dunia Kedua. Juga menjadi simbol kemenangan Uni Soviet saat berhasil mengakhiri perlawanan Nazi Jerman. Sejarah terciptanya T-34 dimulai pada tahun 1931, di mana kala itu perancang tank Soviet yang bernama Mikhail Koskin merancang sebuah tank yang terinspirasi dengan tank prototipe Amerika Serikat, yaitu Christie M1931. Walter Christie adalah sang perancangnya. Tank ini adalah tank kelas ringan yang bentuknya dapat dikatakan seperti mobil balap. Uniknya, tank ini sebenarnya adalah hasil modifikasi dari traktor sawah. Alasan Koskin merancang tank terbaru ini karena pasukan merah membutuhkan tank untuk mengganti tank kelas ringan seperti T-26 dan BT-7 yang saat itu menjadi andalan pasukan Soviet di medan pertempuran. Kedua tank ini memang memiliki kecepatan yang baik, namun memiliki manuver yang buruk, kubah meriam yang bergerak lamban, serta perisai baja yang mudah ditembus. Bahkan, hanya dengan kaliber 20 mm sekalipun, tank ini dapat dengan mudah dihancurkan. Kelemahan ini terlihat saat terjadi perang perbatasan menghadapi Jepang pada tahun 1932 hingga 1939. Walaupun pasukan Soviet berhasil memukul mundur pasukan Jepang kala itu, tapi catatan performa tank Soviet dinilai sangat buruk. Soviet kehilangan sebanyak 340 tank, sedangkan di pihak Jepang hanya 43 yang hancur. Yang lebih miris, Jepang adalah negara yang tergolong lemah dalam kekuatan kendaraan tempurnya, terutama kekuatan tank mereka. Setelah pertempuran tersebut, Koskin meminta izin kepada Yosef Stalin untuk merancang tank kelas medium sebagai pengganti T-26 dan BT-7. Prototipe tank ini adalah A-32. Koskin menamainya sebagai tank universal. Pada awalnya, tank ini memiliki lapisan perisai baja setebal 32 mm, mesin diesel model V2-34, dan dipersenjatai dengan meriam L10 kaliber 76,2 mm. Setelah beberapa revisi kemudian, lalu pada tahun 1939, tank ini diperbaharui dengan menggunakan trek yang lebih lebar. Lapisan baja dipertebal menjadi 45 mm dan mengganti meriam dengan L11 kaliber 76,2 mm. Maka desain prototipe A-32 ini akhirnya mendapat persetujuan produksi untuk dilakukan uji coba. T-34 adalah nama yang dipilih oleh Koskin karena tank ini adalah salah satu tank impiannya sejak dahulu, tepatnya pada tahun 1934, yang akhirnya menjadi kenyataan. Produksi pertama T-34 ini ditinjau langsung oleh Stalin di Moskow pada tanggal 17 Maret 1940. Uji coba yang dilakukan adalah menguji T-34 untuk melewati berbagai medan seperti salju, lumpur, dan hutan, lalu melakukan manuver di area perkotaan dan kemampuan jarak tempuh. Hasilnya cukup memuaskan. Stalin terkesan dengan performa yang ditampilkan oleh tank terbaru ini. Dia memberinya julukan sebagai burung walet kecil. Sayangnya, sebelum T-34 disempurnakan, Koskin meninggal dunia pada 24 September 1940 akibat radang paru-paru yang parah. Ditambah lagi, dia kelelahan akibat terlalu memforsir diri dalam pengerjaan T-34. Maka, perancang tank lain yang bernama Alexander Morozov menjadi orang yang melanjutkan pengembangan T-34 dan produksinya dikebut pada tahun 1941. T-34 memiliki lapisan baja pelindung yang miring 60 derajat dengan ketebalan 45 mm. Dipersenjatai dengan meriam F-34 kaliber 76,2 mm, senapan DT machine gun kaliber 7,62 mm, mesin diesel V12 model V234,
dan tank ini sanggup mencapai kecepatan 43 km per jam. T-34 memiliki 4 kru, 1 sang komandan yang juga sebagai operator radio, 1 pengemudi, dan 2 orang yang bertugas sebagai pemuat meriam, penembak, dan sekaligus pemegang senapan mesin. T-34 pertama kali diterjunkan di medan pertempuran pada 22 Juni 1941 di saat Jerman melancarkan operasi Barbarossa menuju ke Uni Soviet. Kala itu, Soviet sudah memproduksi sebanyak 967 tank T-34 dan dibantu oleh 508 tank KV-1 untuk menghadapi serangan panser Jerman. Kehadiran T-34 sangat mengejutkan pihak Jerman karena meriam-meriam tank Jerman yang saat itu hanya memiliki kaliber 37 dan 50 mm tidak sanggup menembus lapisan baja tank T-34. Selain itu, tank-tank panser Jerman yang didominasi oleh panser tipe ketiga dan keempat mengalami kekalahan telak saat berhadapan dengan T-34. T-34 mendapat apresiasi dari seorang jenderal divisi panser Jerman yang bernama Paul Ludwig Ewald von Kleist. Dia menyebut T-34 sebagai tank terbaik di dunia. Apresiasi juga datang dari Hans Guderian, yang juga seorang jenderal angkatan darat Jerman. Dia mengatakan bahwa T-34 jauh lebih unggul daripada tank-tank yang dimiliki Jerman. Performa T-34 dalam menghadang serangan invasi Jerman dinilai sangat baik dan terbukti efektif. Sebelum pada akhirnya, Jerman memperkuat divisi panser mereka dengan dikeluarkannya panser tipe keempat dan kendaraan serbu Stuck tipe ketiga versi Aus G. Diperburuk lagi, Jerman mengeluarkan tank terbaru mereka, yaitu tank Tiger dan tank Panther, yang sanggup menghancurkan T-34 dengan mudah, bahkan dari jarak lebih dari 1 km. Namun, keberuntungan berada di pihak Soviet, karena intel mereka memberikan informasi bahwa produksi tank Jerman terkendala dengan kurangnya material, sehingga Soviet lebih memiliki keuntungan dari sisi jumlah yang jauh lebih banyak. Hal ini terbukti pada saat pertempuran Kursk pada 5 Juli 1943, di mana kala itu pasukan Soviet berhasil memukul mundur operasi militer yang dilancarkan oleh Nazi Jerman dengan keunggulan jumlah sebanyak 4-1. Soviet memang memenangkan pertempuran, tapi jika bicara soal performa, T-34 dinilai masih sangat kurang efektif dalam menghadapi kekuatan tank-tank panser Jerman, terutama saat menghadapi tank Tiger. Bahkan untuk satu tank Tiger, mereka korbankan lebih dari 5 tank T-34. Itu pun harus dengan jarak yang sangat dekat, serta harus menembaknya dari samping atau belakang. T-34 memiliki lapisan baja yang dapat dikatakan kurang baik untuk menahan meriam dengan kaliber di atas 75 mm. Lalu ruangan di dalam tank tergolong cukup sempit. Hal ini sangat berbahaya, karena jika terkena tembakan meriam berkaliber besar, maka dapat mengakibatkan seluruh kru tank tidak sadarkan diri akibat pecahan dari lapisan baja. Setelah pertempuran Kursk, evaluasi akan pengembangan T-34 kembali dilanjutkan. Kali ini, lapisan baja gubah meriam dipertebal hingga 90 mm. Dipersenjatai dengan meriam ZIS S53 atau D5T dengan kaliber 85 mm yang lebih kuat. Sisanya masih mengacu pada spesifikasi T-34 versi awal, yaitu tetap menggunakan senapan DT machine gun kaliber 7,62 mm dan mesin diesel V12 model V234. Kelebihan lainnya adalah kecepatannya yang lebih baik daripada sebelumnya, yaitu sanggup mencapai kecepatan 55 km per jam. Versi pengembangan T-34 terbaru ini adalah T-3485. Selama diterjunkan di medan pertempuran, T-3485 lumayan efektif untuk mengimbangi kekuatan tank-tank berat Jerman. Ditambah lagi, biaya produksi yang cukup murah memberi kelebihan dari sisi jumlah. Di
saat Jerman hanya sanggup memproduksi 2027 tank Tiger dan 6557 tank Panther, Soviet sudah berhasil memproduksi sebanyak 22.559 tank T-3485. Kelebihan inilah yang membuat pergerakan pasukan Soviet tidak terbendung oleh Jerman, hingga dipukul mundur sampai menuju ke Berlin. Meski T-34 bukanlah tank revolusioner, T-34 bukanlah tank yang lebih tangguh daripada tank Jerman, tapi T-34 adalah tank yang identik dengan kemenangan Uni Soviet di era Perang Dunia Kedua. Tank yang mengantarkan kedatangan Nazi Jerman kembali pulang ke ibu kota Berlin, serta tank yang selalu menemani setiap pergerakan pasukan merah hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua.